Pernah sadar tidak? Setiap kali kamu membiarkan mesin motor menyala saat berhenti lama di lampu merah, kamu sebenarnya sedang memakaikan selimut tebal tak kasat mata ke bumi kita. Seringkali ketika membicarakan cuaca panas dan perubahan iklim, kita secara otomatis menuding pabrik-pabrik industri raksasa dengan cerobong asapnya yang hitam mengepul. Padahal jika kita telaah lebih jauh, rutinitas harian yang sering kita anggap sepele dan tidak berbahaya, justru secara kolektif menyumbang lapisan demi lapisan selimut panas ini tanpa henti. Aktivitas miliaran manusia di seluruh dunia terakumulasi setiap detiknya. Mari kita selami lebih dalam secara sains, bagaimana keseharian yang biasa saja ini ternyata perlahan-lahan memanggang planet tempat tinggal kita. Bayangkan planet tempat kita bernaung ini layaknya tubuh seorang manusia yang sedang tertidur lelap di malam yang sangat dingin. Agar tidak membeku, bumi tentu saja membutuhkan sebuah selimut. Selimut alami pelindung ini adalah atmosfer bumi kita yang membentang luas, berisi campuran gas rumah kaca seperti karbon dioksida, uap air, dan metana dalam komposisi yang sangat pas. Selimut tipis yang transparan ini menjaga bumi kita agar tetap terasa hangat, ramah, dan sangat nyaman untuk ditinggali oleh jutaan spesies makhluk hidup. Tanpa keberadaan selimut alami ini, bumi kita hanyalah sebuah bola es raksasa bersuhu minus yang melayang sunyi di tata surya. Tapi, apa jadinya jika kita terus-menerus menumpuk ketebalan selimut tersebut setiap hari? Untuk memahami mekanismenya, kita harus melihat interaksi antara matahari dan bumi. Secara alamiah, cahaya matahari memancarkan energi radiasi panasnya, menembus ruang angkasa, hingga menyentuh permukaan bumi setiap hari. Permukaan daratan dan lautan menyerap sebagian panas tersebut untuk menghangatkan ekosistem global, lalu memantulkan sisa energi panasnya kembali ke arah luar angkasa. Di tahap inilah, selimut gas pelindung bumi menjalankan fungsi krusialnya. Lapisan gas rumah kaca ini bertugas menangkap sebagian kecil energi panas yang dipantulkan tersebut, agar tidak semuanya lenyap ke kehampaan ruang angkasa. Proses alami ini sangat seimbang. Namun masalah kritis mulai muncul ketika manusia modern menciptakan pola hidup yang memproduksi jutaan ton gas tambahan, merusak keseimbangan alamiah tersebut selamanya. Jika kita memutar waktu kembali ke ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum penemuan mesin uap atau deru kendaraan bermotor memenuhi jalanan, ketebalan selimut gas pelindung bumi berada pada titik yang paling sempurna dan ideal. Alam semesta memiliki sistem daur ulang sirkuler yang luar biasa efisien. Hutan belantara purba dan lautan luas menyerap karbon dioksida secara alami dan mengubahnya menjadi oksigen kehidupan. Keseimbangan harmonis ini memastikan bahwa energi panas yang terperangkap di atmosfer hanyalah sejumlah panas yang mutlak dibutuhkan untuk mempertahankan jaring-jaring kehidupan. Tidak ada polusi gas berlebih yang mengotori udara atau membuat bumi merasa tersiksa oleh kegerahan. Seluruh ekosistem berjalan harmonis, mengikuti hukum alam yang agung dan seimbang. Sedih. Kini, mari kita bawa pandangan kita kembali ke era modern, berfokus pada aktivitas harian yang sangat dekat dengan kita. Saat cuaca siang hari terasa sangat menyengat, insting pertama kita seringkali adalah menyalakan pendingin ruangan atau AC ke tingkat suhu paling rendah. Memang, dalam sekejap kamar kita akan terasa sangat sejuk, nyaman, dan damai. Namun, tahukah kamu, ironi di balik kenyamanan tersebut? Mesin kompresor yang terletak di luar bangunan justru membuang gelombang panas yang jauh lebih besar dan intens ke lingkungan sekitar. Lebih parahnya lagi, energi listrik raksasa yang menyuplai AC tersebut kebanyakan masih disuplai oleh pembakaran batu bara, yang secara senyap mengirimkan awan gas emisi untuk menebalkan selimut bumi di atas kita.
Jika kita memiliki kekuatan super untuk melihat struktur udara di sekitar kita secara mikroskopis, layaknya di dalam laboratorium canggih, kita akan disajikan sebuah pemandangan fisika yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Setiap kali listrik dari bahan bakar fosil dialirkan atau bensin kendaraan dibakar habis, kita melepaskan triliunan molekul karbon dioksida dan metana yang tak kasat mata. Molekul-molekul mikroskopis ini tidak musnah begitu saja ke angkasa hampa. Mereka terus melayang naik, berkumpul, dan saling mengikat satu sama lain, membentuk sebuah struktur jaring-jaring atau selimut raksasa yang menutupi seluruh planet. Karakteristik fisik molekul ini sangat spesifik. Mereka sangat ahli menyerap radiasi inframerah dan mencegahnya lolos dari batas atmosfer kita. Untuk memvisualisasikan bagaimana gas-gas ini bekerja, mari kita gunakan perumpamaan mobil tertutup yang diparkir seharian di bawah terik matahari siang. Cahaya matahari dengan mudahnya menembus masuk melalui kaca mobil yang transparan, secara perlahan namun pasti memanaskan interior, kursi, dan dashboard di dalamnya. Namun ketika gelombang panas tersebut terpantul dan berusaha keluar dari mobil, ia terperangkap karena kaca mobil menahan pergerakan radiasi termal tersebut. Akibatnya, suhu udara di dalam kabin mobil melonjak menjadi sangat panas, jauh melebihi suhu luar. Jaring-jaring raksasa molekul karbon yang kita hasilkan setiap hari di atmosfer bertindak persis layaknya kaca pelindung mobil tersebut, mengurung panas matahari secara terus-menerus dan memanggang permukaan bumi kita. Salah satu pabrik selimut panas terbesar yang ada di sekitar kita justru bergerak setiap harinya di atas aspal jalanan raya. Kendaraan bermotor pribadi, terutama yang tumpah ruah di kota-kota metropolitan, adalah penyumbang lapisan gas rumah kaca yang sangat masif. Satu unit sepeda motor yang dibiarkan menyala di tengah kemacetan lalu lintas mungkin terkesan sepele. Tapi bayangkan dan kalikan kepulan asap tak kasat mata dari satu motor tersebut dengan puluhan juta kendaraan lain yang memadati jalanan setiap detik. Setiap putaran mesin yang membakar bahan bakar fosil secara instan menjahit benang-benang selimut karbon tebal di atas langit kota kita, menjebak polusi dan suhu ekstrim yang menyiksa penghuninya. Sedih, bukan hanya jalan raya padat yang menjadi panggung utama penebalan selimut bumi kita. Di dalam keheningan ruang keluarga kita sendiri, tanpa ada yang menyadari, kebiasaan buruk yang dibiarkan terus-menerus memberikan dampak yang tidak kalah fatal. Kita sangat sering meninggalkan ruangan, sementara televisi dibiarkan terus menyala, lampu pijar yang terang benderang di siang hari bolong, serta puluhan pengisi daya gawai yang terus menancap di stop kontak. Semua itu mengisap energi listrik dalam diam. Kita mungkin hanya memikirkan nominal tagihan bulanan yang membengkak, namun realitas sainsnya adalah kita memaksa mesin pembakaran raksasa di luar sana untuk terus menyala dan membuang karbon tambahan ke atas langit tanpa jeda. Sedih. Banyak dari kita yang kesulitan melihat garis merah atau hubungan kausalitas antara sebuah stop kontak di dinding kamar dengan aktivitas industri skala besar. Setiap kali sebuah sakelar lampu mungil ditekan menjadi hidup, sebuah sinyal seolah mengalir kencang menuju sistem pembangkit listrik konvensional untuk segera membakar ribuan ton batu bara atau gas alam ekstra. Reaksi pembakaran kimia berskala masif ini menghasilkan buangan awan karbon dioksida raksasa yang langsung mendaki ke atas atmosfer bumi. Oleh karena itu, menjahit selimut panas raksasa ini bukanlah monopoli perusahaan atau industri berat semata. Kitalah, para manusia modern dan konsumen rumah tangga yang secara kolektif mengendalikan kecepatan penebalan selimut mematikan tersebut setiap harinya. Sedih, mari kita bayangkan sejenak. Jika di siang hari yang terik, kamu mengenakan sebuah jaket musim dingin yang sangat tebal, lalu membalut tubuhmu dengan beberapa lapis selimut wol di atasnya. Dalam waktu singkat, kamu pasti akan berkeringat deras,
merasa sangat kepanasan, dehidrasi parah, dan akhirnya kesulitan untuk bernapas dengan normal. Persis seperti itulah penderitaan yang sedang ditanggung oleh bumi kita pada detik ini. Setiap tindakan pemborosan energi listrik dan bahan bakar yang kita lakukan sama dengan menambahkan satu lapis benang ke atas selimut stratosfer kita. Bumi tercinta kita mulai berkeringat berlebih. Gunung-gunung es abadi di wilayah kutub utara dan selatan yang bertugas sebagai pendingin alami dunia kini runtuh dan mencair tiada henti. Ketika suhu rata-rata global bumi terus dipaksa meroket, seluruh sistem dan pola cuaca dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang sangat mematikan. Energi panas berlebih yang terperangkap ini mengubah drastis pola pergerakan angin dan tingkat penguapan air di seluruh penjuru benua. Wilayah daratan yang sebelumnya sangat subur dan hijau tiba-tiba dihantam kemarau ekstrim, menyebabkan tanah mengering hingga retak dan menciptakan krisis pangan global. Di kutub berlawanan, air lautan yang sangat panas menguap jauh lebih cepat, membentuk formasi awan badai raksasa tak terkendali, yang akhirnya menumpahkan bencana banjir bandang mematikan. Bencana cuaca ekstrim dan tidak terprediksi ini merupakan sinyal keputusasaan dari sistem perlindungan iklim kita yang telah rusak parah. Sedih. Kenyataan pahit ini bukanlah sekedar teori konspirasi belaka. Ratusan ilmuwan dan peneliti sains dari seluruh belahan dunia telah mengumpulkan dan menganalisis data observasi ini dengan presisi tingkat tinggi selama berdekade-dekade. Instrumen pengukuran laboratorium canggih dan satelit cuaca yang mengorbit bumi memaparkan grafik suhu yang melonjak mengerikan. Kandungan gas karbon dioksida di lapisan atmosfer kita pada dekade ini menduduki titik paling tinggi dan pekat dalam sejarah peradaban ratusan ribu tahun manusia. Jika pemanasan purba alami memakan waktu ribuan generasi, ledakan suhu eksponensial di era modern ini terjadi hanya dalam rentang 1 abad. Sains memberikan bukti tak terbantahkan bahwa keegoisan manusialah yang menjadi arsitek utama di balik krisis iklim ini. Namun, di balik fakta yang mencemaskan ini, selalu ada ruang untuk sebuah harapan besar. Karena manusialah yang menjahit selimut tebal dan menyesakan ini, maka kita pula yang memegang kekuatan penuh untuk merobek dan menipiskannya kembali. Tindakan penyelamatan bumi tidak harus selalu menunggu revolusi teknologi raksasa atau regulasi pemerintah yang rumit. Perubahan besar sejatinya lahir dari pergeseran kebiasaan-kebiasaan kecil di ruang tamu dan jalanan kita. Mulailah mematikan mesin saat lampu merah menyala lama, beralih pada transportasi publik yang hemat karbon, mencabut colokan listrik yang tak berguna, dan lebih bijak mengatur suhu ruangan. Setiap kilowatt listrik yang tak terpakai adalah seutas benang karbon yang batal menutupi langit indah kita. Apabila miliaran umat manusia bersedia melangkah serentak dalam membenahi gaya hidup dan mengurangi jejak karbon hariannya, lapisan selimut tebal yang menjerat atmosfer tersebut secara pasti akan mulai terurai. Jutaan hektar hutan dan hamparan laut biru akan kembali sanggup menunaikan tugas alaminya menyerap karbon, tanpa harus merasa tergencet oleh polusi yang berlebihan. Planet kita akan mampu membuang emisi panas yang tertahan jauh menembus angkasa luas, perlahan-lahan menyembuhkan suhunya, dan mengembalikan ritme cuaca kembali bersahabat. Sebuah masa depan ekosistem yang berkelanjutan sangat mungkin diraih, dan pilihan kritis itu berada di tangan kita hari ini. Mulailah mengurangi tenunan emisi panas kita dan biarkan planet satu-satunya ini kembali bernapas lega selamanya. Panas kita, dan biarkan planet satu-satunya ini kembali bernapas lega selamanya.